Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Farudin. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas PRPP2 saya, yaitu mengenai alat destilasi limbah oli. Pada saat ini merupakan moda transportasi yang sangat diminati oleh masyarakat. Dari tahun ke tahun, peningkatan populasi kendaraan di Indonesia sangatlah signifikan. Dapat dilihat dari data yang kita ambil dari Badan Pusat Statistik Nasional, yaitu mengenai populasi kendaraan bermotor. Peningkatan kendaraan bermotor di setiap tahunnya rata-rata mencapai 6-8%. Hal ini dapat menyebabkan bertambahnya polusi yang ada di lingkungan, baik dari polusi udara, polusi suara, bahkan dari polusi yang digunakan untuk melakukan perawatan kendaraan tersebut, seperti penggantian oli. Dan dapat kita hitung berapa banyak jumlah oli yang dihasilkan apabila kendaraan tersebut melakukan penggantian oli secara bersamaan ataupun secara periodik. Limbah oli merupakan limbah B3 yang apabila dibuang langsung ke lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang bahaya bagi kelangsungan ekosistem. Untuk pengolahan limbah oli sendiri pada saat ini hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang jumlahnya hanya sedikit. Bahkan apabila kita lihat untuk di area penggal-penggal kecil, limbah oli hanya disimpan di wadah penampungan tanpa dilakukan penampungan khusus. Dan ini sangat berbahaya apabila limbah oli tumpah di lingkungan sekitar, yaitu dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan ekosistem. Untuk mengatasi hal tersebut, maka muncullah terobosan untuk mengolah limbah oli tersebut, yaitu dengan membuat alat destilasi limbah oli yang dapat mengolah limbah oli tersebut menjadi bahan bakar alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat. Dari latar belakang tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan masalah yang ada di dalam lingkungan kita saat ini, yaitu limbah oli yang meningkat seiring populasi tumbuhan kendaraan. Lalu rusaknya lingkungan apabila pembuangan limbah oli di lingkungan secara langsung tanpa melakukan pengolahan atau treatment khusus yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem. Selanjutnya itu bagaimana cara mengatasi pengolahan limbah oli yang sulit dan sangat terbatas pada saat ini. Solusi yang betul yaitu akan pengolahan limbah oli secara mandiri. Kedua, memanfaatkan limbah oli sebagai bahan bakar alternatif. Ketiga, yaitu membuat alat untuk pengolahan limbah oli yang tepat guna. Untuk alat destilasi sendiri di pasaran sudah ada berbagai macam jenisnya, yaitu dapat kita ambil ketiga contoh, yaitu yang pertama kita ambil dari Topoil Purifier, yaitu mengenai alatnya, yaitu memiliki spesifikasi bahan dari material baja karbon, lalu beratnya yaitu 350-750 kg, dengan sistem pemanasnya yaitu menggunakan tungku listrik, dan power supply-nya yaitu menggunakan listrik 3 fase 380 volt. Selanjutnya untuk alat kedua yaitu kita ambil referensi dari Songneng dengan spesifikasi yaitu bahan material steel, lalu sistem pemanasnya itu sama seperti alat sebelumnya yaitu tungku listrik. Selanjutnya power supply dari sistem pemanasnya sendiri yaitu menggunakan listrik 380 volt menggunakan 3 fase, dengan kapasitas prosesnya yaitu 1-5 ton per hari. Sedangkan untuk alat yang ketiga yaitu spesifikasi seperti berikut, yaitu bahan material menggunakan stainless steel, kapasitas proses produksinya yaitu 100 kg per proses, lalu sistem pemanasnya yaitu masih menggunakan tungku, dengan bahan bakar pemanasnya itu dapat menggunakan LPG, briket, bara, dan minyak tanah untuk solar. Untuk kelebihan dari masing-masing alat tersebut yaitu pada alat pertama yaitu memiliki ketahanan yang sangat tinggi karena untuk alat tersebut menggunakan material baja karbon. Selanjutnya tidak terjadi kebisingan karena untuk alat tersebut yaitu menggunakan pemanas berupa tungku listrik sehingga tidak menyebabkan kebisingan. Selanjutnya proses destilasi yang sangat cepat yang memiliki laju aliran 600-1800 liter per hour. Selanjutnya untuk kelebihan alat yang kedua yaitu alatnya tahan lama sama karena memiliki material steel. Selanjutnya tidak terjadi kebisingan karena pemanasnya itu menggunakan material dari listrik. Sedangkan untuk kapasitas penampungannya cukup besar yaitu 1-5 ton per hari. Untuk alat yang ketiga yaitu memiliki kelebihan pengantar panas yang cepat karena menggunakan stainless steel.
Selanjutnya kapasitas penampung yang cukup besar, yaitu 100 kg per prosesnya. Selanjutnya harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan alat ini. Selanjutnya untuk kelemahan dari teknologi yang ada, yaitu untuk kelemahan alat pertama yaitu tenaga yang digunakan untuk memanaskan menggunakan energi listrik, jadi kurang ekonomis. Selanjutnya untuk komponennya sangat banyak hingga berat dan sulit untuk dipindahkan, serta dimensi yang cukup besar. Untuk alat kedua yaitu pertama tenaga panasnya menggunakan listrik, jadi kurang ekonomis. Selanjutnya komponen yang sangat banyak sehingga sulit untuk dipindahkan dan dimensinya yang cukup besar sehingga memerlukan tempat yang sangat luas untuk melakukan atau meletakkan alat-alat destilasi tersebut. Selanjutnya untuk kelemahan di alat ketiga yaitu tenaga untuk pemanasannya masih menggunakan minyak ataupun gas LPG, itu sangat kurang ekonomis. Lalu hasil pengolahannya hanya berupa satu jenis outputan. Selanjutnya itu struktur fungsi keseluruhan dari alat yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama yaitu untuk energi yang masuk berupa energi mekanik dan energi thermal. Selanjutnya untuk materialnya yaitu berupa oli bekas dan sinyal mekaniknya itu berupa sinyal mekanik. Selanjutnya setelah energi, material, dan sinyal inputnya sudah lengkap, dari proses pemanasan oli bekas dalam ketel dan outputnya yaitu energi thermal, dan untuk material outputnya itu merupakan cairan destilasi limbah olinya, dan sinyal outputnya itu merupakan sinyal mekanik. Selanjutnya itu struktur subfungsi dari alat destilasi limbah oli. Untuk struktur subfungsinya sendiri itu yang pertama jadi berupa energi. Untuk energi yang digunakan untuk alat destilasi limbah oli ini kita menggunakan energi thermal dan energi mekanik. Untuk energi thermal sendiri itu awalnya pada saat kita menyalakan korek api, yaitu berupa hand energi, yaitu korek api yang di dalamnya terdapat bahan kimia berubah menjadi energi thermal. Selanjutnya menggunakan energi lainnya yaitu pada saat kita menyalakan blower. Pada saat kita menyalakan blower yaitu listrik akan muncul kumparan dari blower dan berubah energi yaitu menjadi mekanik sehingga blower dapat berputar. Untuk hand energi lainnya yaitu pada saat kita melakukan proses memasukkan oli bekas ke dalam ketel penampung dan penampung bahan bakar oli bekas. Yaitu selanjutnya untuk material inputnya yaitu berupa oli bekas dan sinyal yang inputnya yaitu berupa sinyal mekanik. Selanjutnya yaitu terjadi proses pengembusan udara mendorong oli bekas yang mengalir masuk ke dalam tungku, yaitu pada saat energi mekanik ini telah terjadi. Selanjutnya pada saat proses energi thermal terjadi, itu terjadi proses pemanasan oli dalam ketel sehingga oli dalam ketel ini akan menguap, dan uap oli ini akan menuju ke pipa saluran output yang terdapat 3 pipa saluran, yang dimana untuk output sendiri yaitu kita harapkan menjadi 3 outputan yang berbeda, karena pada limbah oli bekas sendiri memiliki campuran bahan kimia yang sangat banyak dan memiliki nilai titik-titik yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk energi output yang didapat yaitu energi thermal karena sisa dari proses pemanasan. Selanjutnya untuk material outputnya yaitu berupa cairan hasil destilasi bahan bakar alternatif di sini yang kita harapkan. Yaitu selanjutnya untuk sinyal mekaniknya sendiri atau sinyal outputnya berupa sinyal mekanik pada saat kita mematikan blower maupun tungku pemanasnya. Selanjutnya fungsi dari mekanisme kerja atau teknologi yang akan dikembangkan, yang pertama yaitu tungku pemanasnya, yaitu yang pertama berupa penampung bahan bakar oli bekas yang kita masukkan di dalam sini. Selanjutnya apabila keran dibuka maka oli akan mengalir menuju ke tungku pemanasnya, dan di sisi lain pada saat blower mengembuskan udara dalam pipa udara maka terjadi di mana titik pertemuan antara udara dengan oli bekas sebagai bahan bakarnya dan masuk ke dalam tungku pembakaran, sehingga membantu mensuplai oksigen yang ada di dalam tungku pembakaran sehingga pembakaran akan menjadi lebih efektif. Selanjutnya untuk ketel dan kondenser dingin itu pada saat proses pemanasan oli yang berada di dalam
ketel akan menguap, sehingga oli bekas ini memiliki campuran yang berbeda-beda di titiknya, sehingga untuk hasil penguapannya sendiri akan menuju ke pipa saluran output 1, 2, dan 3, dan akan menuju masing-masing ke pipa ataupun kondensor sesuai dengan alirannya masing-masing, sehingga untuk hasil outputnya sendiri nanti akan berupa 3 varian yang berbeda. Selanjutnya untuk demand and mixes dari alat destilasi limbah oli. Untuk demandnya sendiri, yang pertama ada dimensi, yaitu untuk dimensi sendiri alat yang dibuat akan berupa kecil dan fleksibel sehingga dapat digunakan untuk dimana saja, diletakkan dimana saja sesuai dengan kebutuhannya. Untuk bahan selanjutnya itu material, kita masukkan ke dalam thickness, yaitu untuk pembuatan alat menggunakan material stainless steel atau tangki bekas yang sebagai ketel, sehingga dapat mengurangi limbah yang ada di lingkungan sekitar dengan tingkat kepentingannya 7. Selanjutnya kebutuhan, yaitu berupa hasil outputannya, yaitu kita masukkan ke dalam demand, karena untuk hasil dari proses destilasi ini menghasilkan 3 outputan yang berbeda karena memiliki saluran output yang berbeda dengan menghasilkan cairan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif dengan tingkat kepentingannya 8. Selanjutnya itu proses maintenance-nya mudah dan murah, kita masuk dalam demand. Selanjutnya pengoperasian yang mudah untuk dilakukan, itu kita masukkan dalam demand. Untuk poin selanjutnya, poin 6, yaitu efisien. Itu efisien di sini yaitu proses untuk mencapai temperatur kerja dan bahan bakar yang digunakan itu sedikit dan murah. Itu kita masukkan dalam demand dengan tingkat kepentingan paling tinggi yaitu 10. Selanjutnya cost. Cost di sini yaitu biaya yang dikeluarkan untuk membuat alat yang dapat dikeluarkan seminimal mungkin sehingga dapat bermanfaat dan mudah dalam proses pengadaannya. Itu kita masukkan dalam business. Selanjutnya itu dari demand and business yang sudah kita tentukan, terdapat tabel solusi yang kita sesuaikan dengan subfungsi dari masing-masing struktur fungsi yang telah kita tentukan sebelumnya, yaitu yang pertama pada saat perubahan energi thermal, yaitu untuk solusi pertama ada tungku pemanas dengan bahan bakar LPG, lalu solusi kedua dengan tungku pemanas berbentuk spiral dengan bahan bakar LPG juga, dan yang ketiga yaitu tungku pemanas dengan bahan bakar bekas dan bantuan blower. Selanjutnya yaitu untuk subfungsi yang kedua yaitu perubahan energi dari elektrik menjadi mekanik, yaitu yang pertama ada lift blower dan vakum, selanjutnya ada blower keong, yang ketiga ada heat gun dan blower hand. Selanjutnya untuk subfungsi yang ketiga yaitu berupa ketel atau penambungnya, yaitu yang pertama ketel dengan satu saluran output yang berada di atas ketel dengan saluran inputnya yang bisa digunakan sebagai indikator quantity dari olinya. Yang kedua yaitu untuk solusi yang kedua, ketel dengan memiliki 3 saluran output yang bisa digunakan sebagai pembatas atau penyekatnya, dan terdapat juga saluran input yang digunakan sebagai indikator quantity dari oli yang berada di dalam ketel. Dan untuk solusi yang ketiga yaitu ketel dengan satu saluran output yang berada di tengah bodi ketel. Selanjutnya untuk subfungsi yang keempat yaitu pipa saluran output. Untuk solusi yang pertama yaitu terdapat 3 saluran output yang masing-masing berada di bagian atas, tengah, dan bawah yang masing-masing terhubung dengan linya pendingin. Selanjutnya untuk solusi yang kedua yaitu ada satu saluran output berada di atas dan terdapat 3 cabang sistem pendingin yang di dalamnya akan terhubung dengan kondensor atau sistem pendinginnya. Yang ketiga yaitu adanya satu pipa saluran output berada di ketel dengan outputnya yaitu terhubung dengan satu kondensor kotak besar yang di dalamnya berbentuk zigzag. Dari tabel solusi sebelumnya yaitu didapatkan beberapa varian untuk produk atau alat destilasi limbah oli tersebut. Yang pertama yaitu varian yang pertama yaitu dengan
fungsi 1 solusi 1, lainnya fungsi 3 solusi 3, dan fungsi 4 solusi 2. Selanjutnya untuk varian yang kedua yaitu fungsi 1 solusi 3, selanjutnya fungsi 2 solusi 2, fungsi 3 solusi 2, dan fungsi 4 solusi 1. Untuk variasi yang ketiga yaitu fungsi 1 solusi 2, selanjutnya fungsi 3 solusi 1, dan fungsi 4 solusi 3. Untuk sketsa varian pertama yaitu untuk proses pemanasannya itu menggunakan bahan bakar LPG, yaitu tabung LPG yang di dalamnya terdapat bahan bakar, menyalurkan bahan bakar menuju ke pompa injeksi. Dari pompa injeksi ini akan muncul api yang digunakan untuk memanaskan ketel oli bekas. Dari ketel oli bekas ini terjadi pemanasan sehingga oli di dalam ketel menjadi menguap dan akan keluar menuju pipa saluran output, dan uap ini akan mengalir menuju ke masing-masing kondensor yang terdapat cabang pada pipa outputnya. Dan untuk outputnya sendiri yaitu terdapat 3 varian sesuai dengan kondensornya, dan diharapkan untuk di sini terdapat 3 varian output yang memiliki perbedaan dan dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya untuk sketsa varian 2 yaitu di sini kita menggunakan 2 energi, yaitu yang pertama energi dari energi thermal dan energi mekanik. Untuk energi thermal yaitu awalnya bahan penampung oli bekas ini apabila keran bahan bakar dibuka, maka oli bekas akan mengalir melalui pipa input bahan bakar, dan di sisi lain blower yang nyala akan mengembuskan udara dalam pipa udara sehingga pada satu titik terjadi pertemuan antara pipa input bahan bakar dari penampung oli bekas menuju ke tungku pembakaran bersama dengan udara yang disembunyikan oleh blower, dan sehingga terjadi proses pembakaran di dalam tungku pembakaran dan dapat memanaskan ketel oli bekas. Di dalam ketel oli bekas ini oli bekas yang dipanaskan akan menguap sesuai dengan titik didih dari masing-masing campuran yang ada di dalamnya, dan akan keluar melalui pipa output yang terdapat 3 saluran, yaitu pipa output pertama pada bagian bawah, pipa output kedua pada bagian tengah, dan pipa output ketiga pada bagian atas, yang masing-masing terhubung dengan kondensor yang tidak terhubung. Dan dari hasil pemanasan ini dan hasil pendinginan dari kondensor diharapkan uap oli yang telah dipanaskan akan dingin dan mengembun dan berubah menjadi cairan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya itu untuk sketsa varian 3, di sini menggunakan bahan pemanasnya yaitu gas LPG, di mana gas LPG nanti akan disalurkan menuju ke kompor injeksi. Dari kompor injeksi ini akan memanaskan ketel oli bekas yang di dalamnya terdapat oli bekas sehingga oli akan menguap dan keluar menuju pipa output, dan pipa output ini akan menuju ke satu kondensor yang besar sehingga di dalam kondensor ini terjadi pendinginan dan uap dari hasil pemanasan oli bekas akan mengembun dan berubah menjadi cair. Dan di sini hanya terdapat satu saluran output sehingga untuk outputnya sendiri hanya terdapat 1 varian. Selanjutnya pohon objektif yaitu dari alat destilasi limbah oli bekas, yaitu dapat dikelompokkan dari 3 awal, yaitu ada dimensi dan bentuk, keamanan, dan keandalan alat. Untuk dimensi dan bentuk dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian, yaitu dimensi tidak terlalu besar, bentuk komponen sederhana, dan applicable. Untuk dimensi yang tidak terlalu besar memiliki bobotnya yaitu 0,09, sedangkan bentuk komponen sederhana yaitu memiliki bobot 0,09. Untuk applicable sendiri ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu mudah dalam assembling dan ringan sehingga mudah untuk dipindahkan. Untuk masing-masing bobotnya sendiri yaitu mudah dalam assembling 0,078, sedangkan untuk mudah untuk dipindahkan yaitu 0,054. Selanjutnya ke poin 2 yaitu mengenai keamanan. Untuk keamanan sendiri yaitu poin yang kita ambil yaitu kemungkinan kesalahan dalam pengoperasian, sehingga faktor keamanan itu sangat penting, yaitu memiliki bobot 0,18. Selanjutnya kapasitas yang overhaul, yaitu untuk mengatasi kapasitas dari tekanan oli saat penguapan sehingga menghindari terjadinya overload, yaitu dengan bobot 0,12. Selanjutnya itu keandalan alat.
Untuk andalan alat sendiri yaitu dibagi menjadi dua, efisien dan mudah dalam maintenance. Untuk efisien sendiri itu dibagi menjadi tiga lebih spesifik, yaitu penggunaan bahan bakar memiliki bobot 0,098, lalu cepat mencapai temperatur kerja memiliki bobot 0,084, yang terakhir yaitu cepat melakukan pertukaran kalor yaitu dengan bobot 0,098. Sedangkan untuk kemudahan dalam maintenance dari alat destilasi limbah oli ini yaitu memiliki bobot 0,12, sehingga untuk hasil total dari poin objektif ini yaitu berupa 1 bobotnya. Untuk evaluasi alat destilasi limbah oli berdasarkan dari kriteria evaluasi yang berasal dari poin objektif, itu terdapat 10 kriteria evaluasi, yaitu yang pertama ada dimensi tidak terlalu besar dengan parameter ukuran panjang, lebar, dan tinggi alat. Selanjutnya untuk kriteria evaluasi kedua yaitu bentuk komponen sederhana dengan parameter bentuk yang sederhana. Selanjutnya untuk kriteria evaluasi ketiga itu mudah dalam assembling. Kriteria 4 yaitu ringan dan mudah dipindahkan. Kriteria 5 yaitu kemungkinan kesalahan dalam pengoperasian sehingga dapat diatasi. Lalu kapasitas overload yang dapat teratasi yaitu dengan parameter kapasitas dari tampung. Selanjutnya yaitu penggunaan bahan bakar, yaitu jenis bahan bakar yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya nomor 8, cepat mencapai temperatur kerja, yaitu waktu yang dicapai untuk mencapai temperatur kerja oli bekas menguap. Selanjutnya cepat melakukan pertukaran kalor, dan yang 10 yaitu kemudahan dalam maintenance. Dari poin-poin kriteria evaluasi didapatkan nilai dari masing-masing variasi, yaitu untuk varian pertama dengan total nilai yaitu 6,328, sedangkan varian kedua yaitu 7,232, dan varian ketiga yaitu 6,44. Sehingga untuk yang kita ambil melakukan pengembangan untuk alat destilasi limbah oli yaitu merupakan varian kedua. Oke, selanjutnya yaitu berikut ini adalah prototipe atau mockup dari alat destilasi limbah oli yang telah saya gunakan untuk sebagai pengembangan dari alat destilasi yang telah ada. Untuk yang pertama itu di bagian sini adalah sebuah tungku pembakar yang tadinya menggunakan bahan bakar LPG, di sini menggunakan bahan bakar oli bekas. Nantinya di atas sini terdapat penampung oli bekasnya, dan di bawah sini adalah blower yang digunakan untuk membantu untuk menghembuskan udara agar dapat mendorong oli bekas yang mengalir melalui pipa bahan bakar dan didorong dengan udara yang dari blower dalam tungku pembakaran sehingga membantu dalam proses pembakarannya. Selanjutnya yaitu di sini ada ketel pemanasnya, yaitu untuk ketel pemanas sendiri ini terdapat saluran inputnya, dan di sini ada penyekat di masing-masing atas saluran outputnya yang bertujuan agar dapat memisahkan uap-uap yang berasal dari pemanasan oli bekas, yang karena di dalam oli bekas ini terdapat beberapa campuran dari bahan-bahan kimia memiliki titik yang berbeda. Selanjutnya ini adalah pipa outputnya. Untuk pipa outputnya sendiri ada 1, 2, dan 3. Untuk pipa output yang pertama nanti akan terhubung dengan kondensor yang pertama. Lalu untuk pipa output yang kedua akan terhubung dengan kondensor yang kedua. Pipa output yang ketiga akan terhubung dengan kondensor yang ketiga. Jadi untuk outputnya sendiri nanti ada 3 output dan diharapkan memiliki variasi yang berbeda dari setiap outputnya yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya yaitu akan kita coba untuk simulasi dari prototipe yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu untuk simulasinya sendiri. Untuk komponen pada bagian tungku yaitu terdapat blower, dan di sini ada wadah penampung oli bekas sebagai bahan bakarnya. Di sini kita masukkan cairan warna hijau yang kita simulasikan sebagai oli bekasnya. Jadi ketika peran dari penampung bahan bakar ini dibuka, nanti oli bekas atau cairan ini akan mengalir menuju ke tungku pembakaran melalui pipa saluran bahan bakar, dan di sini dibarengi juga dengan blower yang hidup sehingga udara akan menghembus menuju ke tungku pembakaran, dan di titik ini nantinya akan terjadi pertemuan antara bahan bakar yang menuju ke tungku pembakaran dengan udara yang dihembuskan oleh blower, dan akan terjadi pembakaran di dalam tungku pembakaran yang telah dinyalakan sebelumnya untuk memperbesar nyala api yang berada di tungku pembakaran. Selanjutnya di sini dapat kita lihat yaitu terdapat saluran input yang terhubung dengan ketel
yaitu sebagai penampung oli bekas yang nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar utama yang nantinya akan dipanaskan dan akan terjadi proses destilasi. Dan ketika tungku pembakaran tadi nyalakan, nanti oli bekas ini akan menguap dan uap tersebut akan mengalir menuju ke pipa output, yaitu ada pipa output 1, 2, dan 3. Untuk pipa outputnya sendiri terhubung dengan masing-masing kondensor atau pendingin yang dimana kondensor ini atau pendingin di dalamnya terdapat pipa berbentuk spiral dan di dalamnya terdapat cairan pendingin yang digunakan untuk mendinginkan uap dari hasil pemanasan oli bekas yang berada di dalam ketel. Lalu setelah uap mengalir melalui pipa output ini dan masuk ke dalam masing-masing kondensor, ada kondensor 1, 2, dan 3, nantinya uap akan didinginkan oleh pendingin yang berada di dalam kondensor dan uap ini akan berubah menjadi cair karena terjadi proses pengembunan. Dan untuk outputnya sendiri yaitu keluar dari pipa output yang terdapat berada di bagian kondensor, yaitu ada pipa output 1, pipa output 2 pada kondensor 2, dan pipa output 3 pada kondensor 3. Dan hasil dari outputan ini diharapkan dapat berupa alternatif yang dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin berikut adalah mock-up atau prototipe dari bekas BKW 2 saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup untuk presentasi saya mengenai alat destilasi limbah oli. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Ini adalah lampiran untuk alat destilasi limbah oli. Ini merupakan alat destilasi limbah oli yang telah dikembangkan untuk desainnya. Ini merupakan gambar assemblingnya. Ini adalah alat atau komponen ketel dan ada kondensor. Selanjutnya ini untuk masing-masing partnya, yaitu ada ketel, ada penyangga tangki atau penyangga ketelnya. Selanjutnya ini adalah wadah atau tangki pendingin atau juga kondensor. Selanjutnya adalah pipa output yang pertama, ini adalah pipa output nomor 2, dan ini adalah pipa output nomor 3. Ini adalah tungku pembakaran. Selanjutnya ini adalah wadah dari bahan bakar oli bekasnya. Ini adalah penyangga. Mungkin untuk presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.